Selamat pagi untuk anak didik kami seluruhnya. Adapun materi kita hari ini mengenai tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Adapun topik hari ini yang kita bahas yaitu dua. Yang pertama, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dan yang kedua, perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki topik ini, terlebih dulu kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Apa yang kalian rasakan dan kalian pikirkan pada saat menyanyikan lagu nasional Bangun Pemudi Pemuda? Mungkin yang kalian rasakan adalah bagaimana caranya untuk mau memajukan negara ini dengan baik. Mungkin yang kalian rasakan juga adalah semangat untuk lebih giat belajar supaya dapat meningkatkan kemajuan negara Indonesia. Nah, sekarang kita lanjutlah materi kita, yaitu yang pertama, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, kita lihat bagaimana kondisi Indonesia pada tahun tersebut. Rusaknya ekonomi Eropa ini mengakibatkan terjadinya peperangan serta berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukan perdagangan. Ternyata, bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru ditemukan. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia itu sejak berdirinya organisasi VOC, Verenigd Oost-Indisch Company. Ini didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera, atau bisa disebut adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Denles berkuasa pada tahun 1808 sampai 1811. Upaya kerja paksa atau Rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa atau Anyer sampai ke Panarukan untuk kepentingan militer. Jadi rakyat semakin menderita ketika Denles berkuasa. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau disebut juga tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia, yaitu Pan Den Bosch.
pada tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan juga kepada pemerintah tersebut. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah-limpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan. Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia, di antaranya Baron van Havel, Edward Dousdekker, dan Mr. van Deventer. Edward Dousdekker terkenal dengan nama samaran Multatuli yang dengan tulisan bukunya Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau ethics politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan juga kepentingan pemerintahan Belanda. Contoh, irigasi dibangun untuk kepentingan perairan perkebunan milik Belanda. Pembangunan sekolah atau edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Nah, di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat yang terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia pada saat itu kondisinya masih keterbelakangan, bahkan masih bisa dikatakan masih bodoh mengenai tentang pengetahuan. Dan kemiskinan semakin merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan mereka mulai sadar akan nasib bangsa Indonesia selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Nah, kira-kira seperti itulah kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang kedua, perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Budi Utomo merupakan organisasi yang pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Dr. Wahidin Soedirohoesodo merupakan dokter lulusan Stopia atau School Thought of Planning van Index Artsen atau Sekolah Kedokteran Jawa, yang menyadari bagaimana keterbelakangan dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Nah, menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajah, rakyat harus cerdas, pintar, dan terampil. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran, serta memupuk kesadaran kebangsaan. Dr. Wahidin menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini ternyata disambut oleh para pelajar Stovia, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908 lahirnya lah organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta, yaitu bodi atau budi, berarti keterbukaan jiwa, pikiran,
kesadaran, akal, atau pengadilan yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menunjang konsepsi dan ide-ide umum. Adapun perkataan utomo berasal dari utama, yang dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi, programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Sebagai organisasi pelajar yang berintikan pelajar Stopia, gerakan Budi Utomo pada awalnya terbatas hanya berada di Jawa dan Madura. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional pada awalnya dilakukan oleh para pelajar. Oleh karenanya, kamu harus meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional. Di antaranya kita dapat bangkit dan mengubah diri menjadi lebih baik. Dengan demikian, kamu dapat memberikan rasa bangga bagi keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipelajari dan dipahami. Sekian dan terima kasih.